Semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Aspirasi Properti bareng ESP Indonesia. Suatu acara yang mengaspirasi hingga menginspirasi kita semuanya. Kami dari ESP selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti di Indonesia. Perkenalkan saya Ariko selaku CMLO ISP Indonesia, ditemani rekan saya Pak Hendra Setiawan selaku CEO dan COO ISP Indonesia. Selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari. Selamat malam juga para ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Ya, Pak Ari, kita mulai bulan ini berubah acaranya ya Pak ya, Betul menjadi Pak, kita rebrand. aspirasi properti ya. Benar banget Pak. Ya, Ya, jadi sejalan dengan rencana kita untuk rebranding Pak. Jadi kita gabungkan ngobrol properti kita dengan ESP, ya jadinya timbullah aspirasi, Pak. Yaitu dari kata aspirasi, supaya kita juga bisa menginspirasi para insan properti di Indonesia juga nih, Pak. aspirasi yang menginspirasi ya Pak Ari. Aspirasi yang menginspirasi, benar banget, Pak. Iya. Iya, Malam ini kelihatannya ada aspirasi juga nih Pak. Dari janji suci ke aset nyata, judul acaranya ya. Judul betul, Pak. topiknya. Mm-mm, betul banget. Itu Karena ini inspirasi tuh Pak. salah satunya, Pak. Ya, salah satunya kan itu jadi movementnya kita juga ya, Pak ya. Sebagai Iya, momen kita iya. juga untuk memberikan edukasi juga bagi kalangan umum dan juga para sobat dari properti juga, Pak. Karena selama ini Iya, kan Pak, orang kalau bicara pernikahan itu kan sesuatu yang saklar gitu ya Pak ya. Dan kalau bicara pisah-pisah harta segala macam itu kayak tabu gitu kan Pak ya. Nah tapi iya. ternyata dalam perjalanannya, terutama di dalam aset properti Pak, oh itu penting banget gitu ya. Karena itu yang ternyata pengaruh Pak gitu. Jadi dalam Betul beberapa Pak. aspek Mm-mm. tersebut ternyata ini udah mulai apa namanya udah mulai sering Pak ketemu di lapangan nih Pak. Iya, dari teman-teman para agent properti suka ini ya, ada pengalaman-pengalaman yang kurang enak mungkin ya kalau misalnya perjanjian-perjanjiannya ini kurang di, di apa dilakukan dengan baik gitu Pak ya. Betul Pak, apalagi kalau nggak diketahui dari awal Pak. Namun Mm. serunya juga Pak, terutama ketika kita mau transaksi ya Pak ya. Kalau ternyata ada perjanjian pranikah itu terkadang kala membantu Pak kelancaran transaksi Pak. Dalam pengertian Hmm. seperti ini Pak, yang biasa teman-teman ketemu di proyek ya Pak ya. Jadi ketika dia mau beli satu properti, ternyata begitu di BI checking, salah satu pasangannya itu kolektibilitasnya tinggi Pak, gitu. Nah, kalau Iya, kalau tabungannya tinggi aman ya Pak ya. Kalau ini kolektibilitasnya yang paling tinggi. Nah, ini yang jadi iya, iya. masalah. Nah, tapi ternyata oh, pasangannya tersebut yang namanya akan dipakai untuk beli properti tersebut ternyata sudah ada perjanjian pranikah gitu Pak. Jadi itu dia tetap bisa lakukan Pak. Hmm. Nah, Oke, itu tapi bisa membantu detailnya juga ternyata ya. betul, tapi terkadang kala kan kita nggak paham ya Pak detailnya seperti apa sih yang bisa membantu gitu kan. Iya, Nah, ini yang bikin penasaran. Makanya kita cari narasumbernya nih Pak. iya. Ini kelihatannya kita sudah apa ada narasumber yang memang ahlinya ya Pak Ari ya. Betul banget Yang Pak. sudah biasa bersama kita, menemani kita di setiap hari Kamis malam awal bulan, Pak Ari ya. Betul, Pak. Selalu di minggu pertama di awal bulan, beliau berdua selalu menyediakan waktu, Pak, untuk sharing bersama dengan kita nih, Pak. Dan hari ini, Iya. Pak, hampir terlambat, Pak, karena barusan ada melakukan juga, Pak, perjanjian eh, pranikah juga nih, Pak. Perjanjian pernikahan juga ternyata kata kabarnya, Pak. Wah, iya. Nah, Mm-mm. oke. Tapi sebelum kita lebih jauh dan memperkenalkan, ya teman-teman kita mau informasikan. Ya, kita mohon kiranya dari teman-teman bisa bantu untuk mengisi form feedback, ya, form feedback kita supaya acara kita dapat selalu kita lakukan peningkatan, improvisasi ya, teman-teman ya gitu. Dan kita ada kesempatan bagi teman-teman yang mengisi font feedback kita, ya. Jadi mulai malam ini sampai nanti tengah hari, hari Senin, ya, jam 12 siang, itu berkesempatan untuk mendapatkan voucher hadiah Rp100.000 yang akan kita undi pada acara Aspirasi Properti di minggu depan.
Oke. Nanti sebentar saya akan share linknya ya teman-teman ya. Mohon kesediaannya teman-teman untuk bantu mengisi ya supaya kita dapat meningkatkan dan juga kita tahu topik apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Begitu. Ya, dan undiannya kita lakukan secara live ya Pak Hendra ya. Jadi Betul Pak Ari. tidak Ya, ada udang di balik batu ya. tidak ada udang di balik batu ya. Atau tidak ada udang di balik bakwan ya. Iya. Dan para sobat properti nanti bisa langsung saksikan pengundiannya minggu depan di acara Aspirasi Properti ya. Mantap. Hmm. Seru banget, seru banget. Oke. Oke, ini masih ada beberapa yang join. Welcome teman-teman. Ya, kita akan segera mulai acara kita. Oke. Dan untuk membahas tuntas topik di hari ini, ya dari janji suci ke aset nyata menata properti dengan bijak. Ya, tema ini emang jarang dibahas dan diketahui. Namun malam ini kita akan melihat sejauh mana status pernikahan itu bisa mempengaruhi proses jual beli rumah, bahkan menentukan siapa yang boleh tanda tangan di akte. Ya, malam ini kita akan bahas seru tentang perjanjian kawin ini, baik yang pra maupun pasca. Nah, baru dengar kan ya ada pasca ya, saya sendiri juga baru dengar nih. Oke, dan akibat hukumnya terhadap aset properti. Ya, dan telah hadir bersama dengan kita narasumber yang luar biasa, dua orang notaris yang telah berpengalaman menangani banyak kasus di properti juga. Ya, Ibu Desi Anggraini, SHMKN, selaku notaris dan PPAT untuk area Kabupaten Tangerang. Selamat malam, Bu Selamat Desi. malam, semangat pagi buat semuanya. Semangat pagi, Bu. Semangat pagi Dan Bu juga Desi. ada Ibu Hami Wijayaningrum Widya Dibrata, SHMKM, selaku notaris dan PPAT area Kota Tangerang Selatan. Selamat malam, Bu Hami. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Ya, memang ini Ya, ibu selamat notaris malam. kita berdua ini selalu dynamic duo nih Pak Hendra ya, selalu berdampingan untuk sharing Iya. Iya, ilmu dengan kita. luar biasa Pak Ari, walaupun mereka sangat sibuk ya Bu Desi, Bu Hami, tapi masih bersedia untuk membagi ilmu dengan kita-kita semua nih Pak. Ya, ini kesempatan yang nggak boleh kita sia-siakan ya Pak ya. Mm-mm. Iya, Nah, dan teman-teman nanti berjalannya acara kita, nanti dari Ibu akan ada presentasi, ya teman-teman bisa ketikkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom chat ya, atau nanti bisa unmute dan bertanya langsung ya ketika di sesi Q&A gitu ya. Nah, buat Ibu Hami dan Bu Desi, Bu, karena banyak ISP-an atau sobat properti kan mungkin hanya tahu perjanjian nikah atau perkawinan itu dari drama atau dari berita artis gitu ya Bu ya. Tapi Drakor ya. sebenarnya apa sih Bu perjanjian kawin itu Bu? Mungkin boleh bagi sekilas gitu Bu. Wah, itu benar-benar kata-kata depannya Pak ya, dari janji suci ke aset nyata ya Pak. Menata properti dengan bijak. Ya, silakan Bu, monggo waktu dan tempatnya. Selamat pagi buat semuanya. Kita di sini sama-sama balik lagi ya, ketemu lagi di sini. Kita belajar bareng semuanya. Kalau ada mungkin ada koleksi atau apapun boleh disampaikan juga, atau kalau ada pertanyaan juga boleh. Boleh Pak Hendra. Pembukaannya seperti ini. Pembukaannya seperti ini. iya. Kita Lanjut. langsung aja ya. Ya. Di sini diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Junto Undang-Undang 16 tahun 2019. Di sini pasal 35 itu mengatur harta benda dalam perkawinan, harta bawaan suami atau istri tetap milik masing-masing, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini sebelum terjadinya perjanjian kawin. Pasal 36 ayat 1, harta bersama hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Ini kalau misalkan mau melakukan atas harta bersama mereka, mereka harus semuanya melakukan bersama-sama. Dan untuk pasal 29, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Artinya secara default semua properti yang diperoleh setelah menikah adalah harta bersama, sehingga jual beli atau hibah atau mengalihkan harus disetujui pasangan kecuali ada perjanjian kawin. Lanjut. Lanjut, Pak. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU
13/2015 mengubah pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya perjanjian kawin itu hanya bisa dibuat sebelum menikah atau pranikah. Setelah putusan MK ini, perjanjian kawin bisa dibuat setelah menikah. Perjanjian kawin juga dapat diubah selama perkawinan berlangsung sepanjang disepakati kedua belah pihak. Ini membuka peluang pasangan untuk menata ulang status harta mereka setelah terjadinya perjanjian kawin tersebut, yaitu termasuk properti, harta-harta mereka yang akan diatur nantinya. Selanjutnya, Pak. Dalam KUH Perdata pasal 119, sejak perkawinan secara hukum terjadi percampuran harta kekayaan kecuali dibuat perjanjian kawin. Pasal 139 sampai 154-nya mengatur isi perjanjian perkawinan boleh menyimpang dari aturan percampuran harta selama tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Ini adalah dasar klasik bahwa harta bersama adalah default kecuali dikecualikan lewat perjanjian kawin. Lanjut. Terkait Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 3 tahun 1997, Junto PMNA ke BPN 8 tahun 2012 menegaskan bahwa perjanjian kawin mempengaruhi proses pendaftaran tanah dan peralihan hak. Jika properti adalah harta bersama, akta jual beli harus ditandatangani kedua pasangan saat menjual properti. Jika properti adalah harta pribadi berdasarkan perjanjian kawin, cukup ditandatangani pemilik harta saja saat menjual properti tanpa persetujuan dari pasangannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 menegaskan konsekuensi hukum perjanjian kawin termasuk pencatatan dalam administrasi perkawinan dicatatkan di Dukcapil atau KUA saat membuat perjanjian kawin antara para pihak suami dan istri di hadapan notaris tentunya ya. Dampak terhadap aset properti tanpa perjanjian kawin, semua aset setelah menikah menjadi harta bersama. Dan apabila terjadi jual beli atau hibah atau peralihan hak lainnya butuh tanda tangan pasangannya. Dengan perjanjian kawin pranikah bisa dipisahkan antara harta pribadi dan harta bersama. Properti pribadi bebas dialihkan tanpa tanda tangan pasangan. Dengan perjanjian kawin pasca nikah, pasangan bisa memisahkan harta mereka setelah didaftarkan di Dukcapil atau KUA. Bagi broker properti mungkin harus peka, jangan buru-buru melisting tanpa tahu status perkawinannya. Dicek dulu data-datanya, apakah ini harta bersama, apakah ini harta bawaan, atau harta masing-masing setelah perjanjian kawin. Jadi kalau misalkan ini jangan sampai nanti terlalu buru, ternyata pasangannya lagi ada di luar, padahal butuh persetujuan dari pasangan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wah, seru banget nih. Ya, penjelasannya cukup jelas dan detail ya. Dan teman-teman, monggo kalau ada pertanyaan, ya karena ini lebih banyak interaksinya, sepertinya teman-teman ya. Jadi monggo teman-teman bisa unmute atau mau ketik di kolom chat juga bisa. Dan pertanyaannya akan kita bacakan dan langsung dibahas bersama dengan narasumber kita. Ya, ayo dipersilakan teman-teman. Nah, sambil menunggu, Bu, izin tanya nih Bu. Ini kan kalau kita bahas terkait dengan perjanjian perkawinan ya Bu ya. Nah, bagaimana nasibnya kalau propertinya itu diperoleh dari warisan atau hibah Bu? Apakah jadi masuk ke dalam harta bersama atau terpisah Bu? Kalau diperolehnya karena hibah dari orang tua atau warisan, itu menjadi harta bawaan yang memang kalau tidak ada perjanjian kawin pun dijualnya tidak perlu persetujuan dari pasangan. Jadi harta bawaan Oh, jadi masing-masing. salah satu pihak saja Bu ya? Ya. Oke. Nah, kalau pembelian Bu, misalnya kita mau transaksi dengan KPR Bu. Nah, di sisi hukum ya Bu ya, itu pengaruh status perkawinan tetap perjanjian perkawinan itu terkait dengan proses pengikatan hak tanggungan itu bagaimana tuh Bu? Kalau kita pembelian dengan KPR, suami istri itu ada perjanjian kawin, maka memang tidak memerlukan persetujuan dari pasangan. Kalau misalkan tidak ada perjanjian kawin, itu harus ada persetujuan dari pasangan. Kalau untuk KPR ya Pak, biasanya kan kalau kita beli cash, pasangan nggak perlu hadir.
Misalkan suami yang beli, istri nggak perlu hadir, tapi kalau jual kan suami istri harus hadir. Tapi Ya. kalau belinya lewat KPR, akta jual belinya ditandatangani oleh salah satu pasangan, tapi untuk perjanjian kreditnya pasangannya wajib hadir tanda tangan. Oh, walaupun terjadi akad kredit tersebut, statusnya ada pisah harta juga, Bu. Oh, kalau pisah harta nggak perlu. Nggak perlu. Oh, pisah harta tidak perlu ya, Bu ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia pisah harta, Bu, apakah dia eh, bisa seperti joint income gitu nggak? Ini saya bingung nih pertanyaannya kayaknya ke perbankan ya. Sorry, sorry, saya ralat nih, Bu. Ya, karena kalau kalau di perbankan kan biasanya kita bisa joint income gitu ya, Bu ya. Ya. Ah, ah. Nah, ini ada pertanyaan, Bu, dari Pak Kasmuri, Bu. Apakah perlu ditunjukkan surat pranikahnya kalau jual properti gitu ya? Tadi kayaknya sudah dijawab sama Ibu ya. Itu perlu diketahui bahkan ketika diproses listing ya. Nah, Iya. jadi teman-teman kalau udah tahu status listing tersebut, pemiliknya itu ternyata ada perjanjian pranikah, itu akan mempermudah teman-teman ya. Jadi pihak yang perlu diundang untuk tanda tangan transaksi jualnya itu cukup salah satu pihaknya saja gitu kalau ada perjanjian pranikah tersebut ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Stephen Wongso, Bu. Kalau salah satu pasangannya meninggal, bagaimana pembagian hak rumah secara hukum warisnya nih, Bu? Nah, ini kita konteksnya kan perjanjian kawin ya, artinya pisah Ya, harta. Kalau misalkan kita pisah harta, salah satunya meninggal, berarti posisinya anggap nih yang punya harta itu adalah suami, ya, suami dan istri pisah harta, suami ya. meninggal. Nah, peninggalan suami itu adalah menjadi harta warisan yang memang harus dibagi ke ahli warisnya. Jadi walaupun di situ suami istri pisah harta, tapi pasangannya itu kan merupakan salah satu ahli warisnya. Jadi mendapatkan bagian dari warisan atas harta peninggalan tersebut. Ada juga Oke. keluarga lain yang akan mendapat. Gitu. Istilahnya budel waris itu, Pak. Jadi tidak istrinya saja yang mendapat atau pasangan hidupnya, tapi kemungkinan dari garis keluarganya dia juga akan ada yang mendapat. Itu nanti dinamakan budel waris namanya. Ya nanti dilihat Oke. dari pernyataan waris di situ siapa aja ahli warisnya, ya itulah yang mendapatkan harta peninggalan dari si pewarisnya itu. Oke. Jadi terpisah ya, Bu ya, walaupun ada perjanjian pranikah, tidak terlalu berpengaruh pada hukum waris maupun hukum hibah ya, Ya, Bu ya. ya, Karena hukum waris atau hukum hibah kan objeknya juga udah jelas gitu ya, Bu, maksudnya ya. betul. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Kasmuri nih, Bu, menyusul yang tadi. Dia bertanyanya, Bu, syarat pembuatan surat pranikah setelah atau pasca nikah itu apa saja nih, Bu? Pernikah. Pertama KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah atau buku nikah. Itu. I- Pranikah. Itu kalau Nikah kalau sebelum. pasca ya, Bu ya. Ini kalau pasca ya, Kalau setelah Oke, menikah kan, kan itu ya. betul. kan surat pranikah setelah menikah. Jadi kalau setelah menikah itu pasca ya. Iya, Maksudnya, ya, Hmm. maksudnya tetap perjanjian Kalau kawin yang dibuat pada saat masa perkawinan. Maksudnya mungkin begitu ya, Pak ya. iya, sepertinya ya, begitu ya, Pak Kasmuri ya. ya. Monggo Kalau loh, Pak Kasmuri boleh unmute supaya diskusi langsung juga, supaya lebih tepat ya yang ditanyakan. Oh, jadi beliau bertanya itu terkait dengan pertanyaan berikutnya, Bu. Jadi syarat pembuatan surat pranikah setelah menikah, karena kalau misalnya pasangannya salah satunya kolek 5. Mm-mm. Nah, minimal perjanjian nikah itu untuk bisa KPR itu harus berapa bulan sebelumnya? Wah, ini kayaknya Ini regulasi sih perbankan. ya berjalan di lapangan sekarang bank tuh udah tahu ya Pak. Perjanjian kawin yang dibuat baru aja dan nggak lama itu mengajukan KPR, biasanya mereka tahu bahwa itu salah satunya memang ada pay checkingnya yang nggak bagus. Nah sekarang ini memang setahu saya sekarang ini udah jarang bank yang mau terima perjanjian kawin yang baru dibuat. Karena dia tahu nih niatnya memang mau ada KPR karena pasangannya PIC-nya nggak bagus gitu. Jadi banyak yang nanya sama saya bisa nggak Bu bikin perjanjian kawin tapi backdate? Nggak bisa Pak karena apa? Kita kan akta semua berjalan di waktu yang sama terus berjalan tiap harinya kan nggak mungkin kita backdate dan juga kan perjanjian itu harus didaftarkan juga di Dukcapil Dukcapil atau atau KUA. mereka juga nggak bisa Mm-mm, backdate. Hmm, gitu. oke. Nah, menyambung nih Bu, ini kayaknya uh, yang bertanya ini rata-rata yang bertransaksi di lapangan langsung nih Bu, praktek. Jadi ada pertanyaan dari Pak Pratama dari Video Properti Bu. Jadi kalau BI checking koleknya misalnya salah satu pihaknya kolek 5 ya, tapi
pasangan satunya lagi lancar, apakah bisa solusinya bikin perjanjian kawin pasca nikah supaya hutang istri tidak di atau hutang suami tidak dijadikan satu kesatuan di istri dalam proses KPR nih, Bu? Ya itu Pak, balik lagi ke banknya. Apakah mereka mau menerima perjanjian kawin yang baru dibuat untuk menghindari yang BI checking salah satu pasangannya yang tidak bagus, gitu. Oke. Jadi itu dikembalikan lagi ke regulasi serta kebijakan Hmm. dari masing-masing perbankannya ya. Ya, Hmm. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa bertanya langsung ya kepada marketing banknya ya atas kebijakannya di tempat mereka masing-masing ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi dari Ibu Irajana Linggajaya. Beliau bertanya nih Bu, kalau beli rumah atas nama suami dan itu dibeli hasil dari suami dan istri, kalau sampai cerai misalnya, apakah istri tetap dapat harta separuh dari harga rumah tersebut apabila suaminya meninggal namun tidak pisah harta, Bu? mm-mm. Tapi ada buat surat nikah, istri plus anak dapat hak dari warisan rumah atas nama suami kan? Nah, ini pertanyaannya kayaknya ke hukum waris ya. Iya. Ya, harta Jadi bersama. dia Kalau rumah masih suami dan istri hasilnya dari suami istri ya Pak ya. ya. Kalau cerai pun rumah tersebut dijual, tetap pasangannya harus ikut tanda tangan menandatangani persetujuannya. Kalau nggak bisa walaupun sudah cerai. Istri tetap bagian separuh, suami juga tetap bagian separuh dari harga tersebut. Apabila suami meninggal, nggak ada pisah harta, ada buat surat nikah, istri dan anak dapat hak, iya dapat juga warisannya. Tetap dapat karena Hmm. diperolehnya pada saat mereka menikah, walaupun mereka sudah cerai, suami itu meninggal, mantan istri tetap dapat Pak, Oke, tetap karena yang dapat berlaku hukum warisan. waris ya, Bu ya. Ya, Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Pak Steven. Ya, kalau ternyata atau contoh kalau suami dapat warisan dari orang tuanya, tapi sang suami maunya balik nama ke nama anak-anaknya yang mungkin usianya masih di bawah umur, Bu, masih 8 tahun gitu. Jadi kayaknya nggak berbagi sama istri ya. Nah, itu apakah bisa, Bu? Nggak tahu kan. mana sih Pak sih? Dari Pak Steven Aceh. Wongso, Bu, di jam 20.26. Kalau salah satu pasangan meninggal bukan ya. Itu. Kalau Dapat suami dapat warisan. warisan dari orang tuanya, tapi Iya, sang suami Dapat, mau balik nama ke atas nama anak-anaknya yang masih 8 8 tahun, tahun. bisa. Bisa, Pak. bisa ya. Oke. Ya, karena itu warisan ya, jadi Ya, memang haknya langsung di ya, yang menerima ya, dan kalau mau diberikan tinggal dia bikin waris ya, tinggal atau hibah. dibikin hibah gitu ya. Mm-mm. Oke, ini seru banget nih pertanyaannya udah langsung pada ngebom ya, beruntun semuanya ya. Bu, ada pertanyaan. Kalau istri punya rumah sebelum menikah dan ketika terjadi cerai hidup, apakah si suami juga punya hak dari rumah si istri tersebut, Bu? Harusnya enggak sih, Pak, karena sebelum menikah dia udah punya dan itu harta bawaannya. Jadi suaminya Tidak bisa karena menjual. bercerai dan itu perolehan istrinya juga sebelum dia menikah, jadi istrinya boleh menjual tanpa Apa? persetujuan dari suaminya. Oke, jadi tidak termasuk dalam harta gono gini ya, Ya, Tidak. terpisah ya. Baik. Nah, kemudian pertanyaan lagi nih dari Pak Pratama, video properti. Bu, kalau suami mau jual aset, sudah cerai, asetnya dibeli pada masa nikah, kan istrinya harus tanda tangan juga. Tapi iya. kalau istrinya menghilang atau tidak bisa ditemukan, bagaimana solusinya? Penetapan Kapan pengadilan. pengadilan, Pak? Biasanya penetapan pengadilan nanti di situ diputuskan kalau misalkan bagian dari yang istrinya yang hilang itu dititipkan di pengadilan gitu atau di balai harta peninggalan dititipkan. Ada masa Oh, waktunya sih Pak kalau nggak Berapa salah waktunya lama? 3 tahun apa saya lupa ya setelah itu ada masa oke. waktu untuk tunggunya. Kalau sesudah masa itu selesai bagaimana, Bu? Tidak ada yang ngeklaim atau tetap tidak ditemukan istrinya? Nah, karena kita belum pernah praktek seperti itu, tapi yang terjadi sih yang kalau saya dengar ya kalau misalkan memang tidak diklaim ya yang menjadi milik negara ya. Milik Milik negara, negara Bu ya? Waduh, nggak bisa saya dikelola yang ngeklaim berarti ya. dikelola berdasarkan kebutuhan negara menjadi ini asetnya. Oke, ya ini kembali ke teman-teman ya, bagaimana mau memprosesnya ya. Sebaiknya sih dicari ya, gitu teman-teman ya. Nah, gimana nih teman-teman nih? Kayaknya lebih
teman-teman kayaknya lebih willing untuk ketik di kolom chat nih, ketikannya lebih cepat daripada saya baca loh. Ya, sekali lagi teman-teman dipersilakan ya kalau teman-teman mau unmute ya bisa langsung bertanya teman-teman ya. Nah, sambil berjalan ya teman-teman ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya bacakan. Oh ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Wah ini kayaknya udah nafsu aja nih Pak Kasmuri nih Bu. Ya, beliau bertanya Bu, berapa sih Bu kira-kira biaya perjanjian pranikah atau pasca nikah umumnya Bu? Datang Pak ke kantor. Datang aja Pak ke kantor, Pak. Oke, ya. Kalau gitu dia langsung nanya nih Bu. Bu kalau Iya. suaminya mau jual aset, sudah cerai, asetnya dibeli pada masa nikah. Oh ini sudah ya, tadi sudah dijawab. Ya, tapi kalau masih ada tambahannya nih Bu. Mm-mm. Jadi istrinya menghilang, tapi masih ada anak-anaknya yang masih kecil. Nah, apakah tetap bisa dijual? Bisa, balik lagi Pak, minta penetapan pengadilan untuk wali si anak yang masih kecil ini. Oke. Nah, berarti hak si istrinya bagaimana Bu? Tetap ada kah atau bisa dituangkan semua ke anak nih Bu? Kalau suami mau jual aset sudah cerai, aset itu pada masa nikah. Iya, istrinya kan tadi istri meninggal ya. Kalau Iya. istri meninggal berarti balik lagi sih Pak ke waris, pernyataan waris ya. Oke. Di situ biasanya di sini ahli warisnya adalah suami dan anak-anaknya. Karena ada anak-anak di bawah umur, Ada maka penetapan minta pengadilan. penetapan pengadilan bahwa si anak ini siapa nih walinya untuk menandatangani akta jual belinya. Kebanyakan sih pasti orang tuanya ya, bapaknya. Jadi nanti bapaknya menandatangani untuk diri sendiri dan Dan juga untuk wali si anak. Oke. Ya, semoga menjawab ya, sobat-sobat properti yang penasaran banget nih hari ini nih langsung pertanyaannya beruntun ya. Oke. Nah, Bu, izin Bu, ada nggak sih selama Ibu berdua praktek ya, ada contoh kasus nyata nggak sih Bu di mana transaksi properti tersebut terhambat karena tidak ada persetujuan dari pasangan Bu? kok bisa, Pak? Bisa terjadi dan itu akan lama prosesnya, Pak, karena Iya, belum sepakat. maksudnya pernah pernah mengalami Bu ya? Kalau saya belum, mungkin Bu Desi pernah. Kalau saya sih nggak pernah ya Pak, soalnya kalau misalkan pasangan itu mengajukan kredit ke bank, pastinya kan suami istri itu sebelumnya tanda tangan ke bank dong pengajuan. Iya. Berarti pada saat diundang akad mau nggak mau kan suami istrinya hadir tanda tangan. Enggak. Oke. Mm-mm. Oke, jadi selama ini untungnya belum pernah mengalami ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, Bu, ada nggak sih Bu contoh positif di mana pasangan tersebut membuat perjanjian pasca nikah atau pranikah dan transaksi penjualannya bisa berjalan lebih lancar gitu Bu, atau transaksi Gimana? pembeliannya bisa lebih lancar gitu Bu? Gimana Pak? Bagaimana, Pak? Contoh positif Bu, kenapa pasangan tersebut perlu membuat surat perjanjian pranikah atau pasca nikah Bu, supaya transaksinya dapat lebih lancar gitu Bu? Contoh Ada pernah positif. ketemu Bu? Contoh positif maksudnya pasangan yang positif menyikapi perjanjian pranikah gitu, Pak ya. Yes, betul Bu. Ya, mereka sudah sangat sadar sih kalau aset mereka mungkin mungkin mereka masing-masing membawa aset banyak ya, mungkin ya. Ya, Mereka sudah sangat sadar, mereka oh untuk menjaga segala kondisinya, maka saya dan mungkin juga kalaupun ada utang, mereka juga sudah berjaga-jaga kalau nggak akan merepotkan satu sama lain. Begitu. Jadi pada saat mereka nanti sadar diri bahwa nanti mereka aset yang akan dibawa mereka atau aset yang sudah dipisahkan tidak akan bercampur, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap aset masing-masing dan hutang masing-masing itu sudah pasti. Gitu. Di perjanjian itu sudah sangat membantu mereka untuk mengkondisikan bahwa mereka tidak akan pusing dengan aset suami istri atau hutang suami istri. Jadi tanggung jawabnya sudah melekat di masing-masing. Tetapi perlu diingat bahwa perjanjian kawin itu tidak melepaskan tanggung jawab seorang kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Itu tetap harus dicantumkan. Gitu. oke. Jadi diatur itu pembagian hartanya ya Bu ya, Ya, bukan tanggung mengabaikan jawabnya tanggung jawabnya. ya Ini tetap satu hal yang menarik nih. ya tetap ada itu Pak. Oke, Bu, kalau dalam hal kita warga negara Indonesia sesama ya Bu ya, itu mungkin nggak terlalu isu ya Bu ya. Tapi kalau dengan WNA bagaimana nih Bu? Apakah diwajibkan bikin ada perjanjian pisah harta tersebut atau bagaimana Bu terhadap nanti aset propertinya nih Bu? Wajib Pak. Kalau dengan WNA harus ada perjanjian kawin. Karena WNA itu tidak boleh memiliki properti atau hak milik.
seperti itu. Jadi kalau Oke. misalkan memang ada yang belum tahu ya pada saat kita datang mereka mau ada melakukan perbuatan hukum, misalnya mau beli atau mau jual, kita lihat oh pasangannya WNA, ya udah sebelum itu bikin perjanjian Buatlah. kawin dulu. Oke. Apalagi kalau Nah, sudah ada anak kan nanti kan ada kaitannya dengan itu. Kalau baik. anaknya nanti pasti kan warga negaranya mungkin kalau masih kecil masih dua. Tapi kalau begitu sudah besar mereka menentukan anak ini akan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Misalkan seperti itu. Nanti hartanya akan kemana kan jadi jelas kan. Lebih jelas lagi nanti. Oke. Tapi dalam hal kalau ternyata mereka sudah menikah duluan, Bu, dan ternyata sudah punya properti, itu bagaimana tuh Bu nasibnya tuh Bu terhadap Iya, properti aset tersebut? dibuatkan saat itu juga setelah tahu. Karena memang banyak juga Pak udah punya properti udah lama, udah 10 tahun. Terus pada saat mau menjual belum ada perjanjian kawin. Jadi kita buatin aja saat itu juga karena kan mungkin mereka karena tidak tahu. Oh, Ada jadi masih dimungkinkan ya Bu ya? Ya, Oke, karena saya pernah punya teman di Jogja yang kebetulan dia mau jual Bu, tapi ternyata suaminya itu WNA gitu, dan mereka memperoleh harta tersebut dalam kebersamaan mereka Bu. Jadi akhirnya mereka sempat khawatir juga gitu kan, bagaimana kalau nanti mau jualnya gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu masukan Ibu ya bagi mereka ya, mereka bisa solusikan dengan membuat surat pisah harta tersebut ya Bu ya. iya. Terima kasih Bu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Di kolom chat udah mulai beruntun lagi nih, ya. Bu, apakah kalau anak sudah usia 18 tahun, sudah boleh tanda tangan di notaris untuk perjanjian atau harus tunggu usia 21 tahun nih, Bu? Dari Pak Stephen Wongso. Boleh Pak, 18 tahun menurut Undang-Undang Jabatan Notaris udah bisa. Oke. Jadi, sudah punya KTP, boleh atau harus tunggu 18 tahun. 18 tahun, 18 tahun. Ibu ya? Oke. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi, Bu. Kalau suami istri semasa bersama membeli lahan di mana tanah tersebut legalitasnya girik. Kemudian sang istri berpisah tanpa cerai, menghilang gitu ya. Ini udah kayak drakor-drakor aja ya, pasangannya hilang melulu nih. Oke, sang suami mau jual tanah tersebut dalam status masih girik, Bu ya. Nah, apakah bisa terjadi proses jual beli tersebut tanpa istri, Bu? Nggak bisa, tetap harus persetujuan pasangan. Kalau Oke. tidak ada perjanjian kawin. Menghilang ya balik lagi Pak Mm-mm. penetapan pengadilan. Heeh. Jadi Balik gini, lagi. Oke. pokoknya selama perkawinan berlangsung, di saat itu suami istri membeli properti, mau giri, mau sertifikat, itu pada saat menjual harus minta persetujuan. Kecuali ada perjanjian kawin. Jadi bisa Baik. dibuktikan pada saat nanti kita terima dokumen, kita lihat, saya mau jual beli Pak, mau jual beli, butuh persetujuan nggak? Mana buku nikahnya, mana bukti kepemilikannya, kita lihat tanggalnya. Mulai dari mana nih dia memperolehnya, sebelum atau setelah menikah. Kalau setelah menikah kan harus ada persetujuan. Kalau sebelum boleh tidak persetujuan gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman ya. Jadi tetap berlakunya sama ya teman-teman ya, dan Mm. diperlukan juga penetapan pengadilan tersebut ya. Ada surat nikah. Nah ini makin kemarin ini pertanyaannya jadi makin seperti cerita sinetron ya. Iya. Oke, Bu ada pertanyaan dari Ira Jana ya, Lingga Jaya. Beliau bertanya, Bu, suami meninggal, mereka tidak buat surat nikah dan suami dan istri Tidak punya sama-sama tidak punya anak dari masing-masing pernikahan suami ya, pernikahan terkait kedua. dengan suami. Apakah anak dari pernikahan pertama oh, maksudnya suaminya cerai mati, ya. Sudah Tapi mereka tidak bikin surat nikah, Bukan, cerai hidup. cerai hidup. Nah, ayo Bu, monggo Iya. diceritakan Bu. Saya bacanya agak bingung. ya Silakan Bu Irajana. Jadi gini, misalkan nih suami sama istri, dia punya anak, tapi nggak bikin surat nikah ya dari pernikahan pertama. Terus suaminya nikah lagi sama janda anak dua. Dia nggak bikin surat nikah juga sama pernikahan kedua. Terus suaminya tiba-tiba is dead, yang berhak atas rumah itu anak dari istri pertama berhak gak gitu? Bisa Boleh. nggak istri pertama yang ngambil rumah itu? Rumah itu kan ditempatin sama istri kedua sama suami gitu, tapi nggak bikin surat nikah juga. Jadi yang berhak atas rumah itu siapa gitu, Bu? Eh, jadi gini Bu, agak rumit ya karena ini pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan.
Jadi seolah-olah kan jadi kawin siri. Nah, kalau misalkan itu berarti kan dianggap tidak Pernah terjadi terjadi perkawinan. perkawinan. Nah, untuk anak, kan anak-anak satu nih, pasti di akte lahirnya itu anak luar kawin ya, Bu. Karena mencantumkan hanya Betul, nama ibunya betul. aja. Nah, pada Di, saat berjalan itu, apakah si orang tua ini mendaftarkan bahwa ini diakui sebagai anaknya si bapaknya? kalau di kartu keluarga ada nama anak-anaknya ada. Ada, tapi Ditulis di suami, akte lahirnya istri, nggak anak. dicantumkan ya, Bu? Enggak, kan nggak ada surat nikah, nggak bisa, Bu. Nah, Iya, tapi Jadi kalau gimana nggak ada tuh? surat menikah sebenarnya bisa aja sih diakui lah. Kalau misalkan kita mengangkat anak kan bisa tuh diakui, didaftarkan bahwa ini anak saya gitu. Mengakui anak angkat istilahnya seperti itu, Bu. Nah, ini Tapi tuh rumahnya kayak atas namanya si suami itu. nah itu. Apakah anak-anak yang dari istri pertama yang berhak atas rumah tersebut atau gimana? Jadi Sedangkan dia di sebenarnya pernikahan kedua nggak punya anak. ya balik lagi sih, Bu. Kalau misalkan ini Muslim ya, Bu. Gimana, Muslim Bu? atau Muslim Muslim atau atau non non-muslim? Muslim, Bu? Non-Muslim. Non-Muslim ya, kalau secara hukum perdata sih kita melihatnya dicatatkan atau tidaknya pernikahan. Kalau misalkan tidak dicatatkan berarti dianggap itu bukan apa pasangannya jatuh ke anak. Tapi karena anaknya pun di luar nikah, akhirnya nanti kita ngelihat dari silsilahnya nih, Bu. Pertama kawin pertama sama yang istri pertama tidak didaftarkan, berarti kan tidak punya hubungan apapun dianggapnya. Dan anaknya pun anak luar nikah yang hanya mencantumkan nama ibunya. Lanjut lagi dia kawin ke istri kedua pun sama, tidak ada apa akta nikah, berarti dianggap tidak ada perkawinan. Tapi di istri kedua dia pun tidak punya anak ya, Bu. Yang Iya, kedua betul. anak. Nah, berarti kalau misalkan kita secara hukum Tapi perdata, itu janda punya anak dua dari iya, suami yang pertama. iya, tapi dianggap kalau menurut saya, Bu ya, Tidak mewaris. itu tidak mewaris karena harta tersebut bukan harta bawaan, bukan harta Itu yang bersama. beli Jadi, emang suaminya itu. Ya, ya, Tapi kan itu bukan harta bersama. harta bawaan suaminya dan juga karena tidak ada pernikahan maka tidak menjadi harta warisan. Karena di situ akhirnya nanti dicari lagi siapa keluarga yang terdekatnya. Misalkan orang tua dari si bapaknya ini. Oh, Apakah masih ada? suaminya Kalau nggak ada, itu orang tuanya udah pada isdet. nah, ya, saudaranya. saudara Adanya kandung, paling adiknya. saudara kandung. Jadi yang Gitu. berhak itu siapa, Bu? Saudara Saudara kandungnya. kandung. Kalau kita mau lihat silsilah ini, berarti yang berhak itu adalah Oh, saudara kandung. Nah, balik lagi ke saudara kandungnya, apakah mereka mau membagi ke anaknya karena tahu itu sebenarnya anaknya dia, tapi tidak terdaftar gitu, Bu. Semuanya kembali ke dokumennya semua, Bu. Kalau kalau kayak gitu mendingan bikin surat wasiat ya bahwa itu rumah mau dikasih anak dia gitu ya, Bu. Iya, Biar nggak ada yang. kalau kayak gitu, betul. Dikasih Hmm. wasiat bahwa sebenarnya saya, istilahnya dia mempunyai niat, kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, harta saya akan dibagi ke anak saya yang ini, dan ini misalkan kayak gitu, bisa bikin, Itu surat wasiatnya ntar siapa yang pegang, Bu? Jadi kalau wasiat itu gini, Bu, kalau misalkan bikin wasiat di kantor di notaris itu nanti dibuatkan akta wasiatnya dan akta wasiat tersebut didaftarkan di Kementerian AHU. Jadi pada saat nanti mau bikin pernyataan waris, notaris pasti cek nih atas nama almarhum itu apakah terdaftar wasiat atau tidak. Gitu. Kalau Hmm. misalkan terdaftar nanti kan dibuka ya, Bu, isi wasiatnya itu apa. Oh, jadi suruh suami bikin surat wasiat gitu. Iya. suami yang Hmm. mana ini? Suaminya udah Berarti mesti meninggal. dihidupin lagi ya, Bu ya? Ya, makanya suaminya kan Enggak, suaminya kan belum meninggal. Oh, Sekarang belum belum. meninggal. oh, Ini Kalau baru belum meninggal. meninggal Anak ya. yang meninggal. misalkan, Hmm. Oh, tapi Masa banyak juga sih, dihidupin Bu. lagi? Zombie Heeh. dong. ini soalnya kali Iya, ini. tapi ada juga gini, Bu, saya pernah Iya. jadi suami istri masih hidup, dia tahu mereka menikah tidak didaftarkan, akhirnya mereka mendaftarkan perkawinan mereka dengan saksi-saksi yang ada. Misalkan dari Hmm. kedua belah pihak, saat itu memang mereka punya dokumennya pada saat itu menikah di sini. eh, Anggaplah kalau kita Muslim KUA-nya di sini gitu ya, yang menikahkan dan mereka bisa daftarin sekarang misalkan gitu untuk dokumen selanjutnya.
Nanti yang penting ada saksi Bu, saat itu memang benar-benar mereka itu adalah suami istri. Setelah mereka buatin surat menikah itu, baru mereka mendaftarkan anaknya mereka ke akta lahir mereka. Gitu. Bisa Bu didaftarkan. Kayak saya pernah soalnya nemuin surat yang didaftarkan pada saat mereka sudah pada tua semuanya. Oh, jadi pada saat dia udah nikah udah lama baru didaftarin gitu Ya, ya, Bu? baru daftarkan. Atau Dan suami bikin surat wasiat gitu ya sebelum isdet gitu ya. Jadi kuat ya, Bu. kalau udah bikin apa akta nikah yang 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 sesuai, yang resmi, setelah menikah sesuai ketentuan. udah nggak perlu warisan apa wasiat lagi sih Bu, karena kan nanti dia mendaftarkan anaknya dia bahwa ini anak saya berdasarkan akta nikah saat itu kita menikah misalkan tahun 80 misalkan kita udah menikah, nah kita baru daftarin sekarang itu nggak apa-apa, nanti habis itu mendaftarkan anaknya itu menjadi anaknya mereka berdasarkan akta nikah yang mereka Iya. buat. Akan ada Ya, jadi kuat konsultasi. ya kalau udah ada bukti Iya, bahwa ini anaknya. iya, Kan darah kandung otomatis buat anak dia ya, harta iya, warisan. iya Bu. Nah, kalau kayak kakak saya gini, ini rumah atas nama kakak saya. Terus Mm-mm. saya beli, tapi belum ganti nama saya. Tiba-tiba kakak saya isdet, gimana tuh? Anak dia kan ada Lagi. 2 di luar negeri. Mendingan saya bikin surat ganti nama dulu ya, Bu, biar Mendingan aman. ganti Bu, hibah ke ibu langsung. Kalau Kalau memang hibah kena pajak-pajak tetap kena nggak sih, Bu? tetap Bu Tetap. kena, tetap. Kena ya. Berapa persen sih, Bu? Kalau pemberi hibahnya 2,5%, penerima hibahnya 5%. Seperti jual Buset, beli gede biasa Bu. amat. Sama. Kayak jual beli ya. Iya, sama. Hmm. Kecuali Oh, dari jadi orang pemberi tua hibah dua setengah sepihak. persen, yang dikasih hibah 5%, sama aja jual Ya, beli dong, Ibu. iya sama. Emang Tapi begitu ya? dia ngelihatnya dari NJOP Bu. Hmm. Kalau jual beli kan dari harga pasaran. Oh, harga pasaran. Oh, Mm-mm. Kalau kalau hibah hibah dari itu harga NJOP. NJOP Iya, yang dulu gitu ya, Bu, yang iya. pertama. NJOP yang sekarang. Oh, gitu. Iya. Hah? NJOP NJOP saat itu ini Bu. harga sekarang atau harga dulu? NJOP saat Harga ini sekarang. Bu. Iya. Oh, NJOP saat ini. Mm-mm. Oh. Bisa nggak, Bu? Karena di saudara saya harganya jadi murah. Seperti yang saya dulu beli harganya berapa? Minimal NJOP Bu. Harga Karena sekarang. bukan harga ya Bu, kalau harga kan beda. NJOP kan Oh. bisa misalkan NJOP-nya tuh 300 juta, padahal harga pasarnya itu 1 miliar. Nah, kalau hibah itu kita Oh. dari NJOP. Oh, NJOP berarti harganya bisa bukan harga sekarang ya, Bu. Ya, Lebih murah ya. Oh iya, masih betul. mendingan pakai harga hibah ya. Terus Bu, Iya, ada kasus saudara saya punya rumah nggak ada surat sama Hmm. sekali. Bagaimana itu bisa nggak Bu dibikinin? Bisa sih Bu kalau Dia beli misalkan sama memang, tetangganya tapi nggak ada sama sekali surat, apapun nggak iya, ada, IMB segala nggak ada. iya. Jadi posisinya kalau kayak gitu, kita cek dulu Bu di kelurahan. Di kelurahan itu pasti terdaftar asli pemilik dari tanah tersebut kalau memang belum disertifikatkan. Itu namanya Terus, letter C ya Bu. Dia buku buku desa lah istilahnya. Setiap bidang tanah itu ada kodenya lah. Misalkan ini nomor sekian, dulunya punya siapa. Oh, ibu beli dari hmm. ini. Misalkan sebelah tetangga ibu, tapi tetangga ibu Tapi masih ada. masalahnya Bu, yang punya rumah itu udah is dead. Terus yang tetangga dia pasti udah is dead juga kali, udah lama, udah pada tua gitu. Terus anaknya Gak ini usah. yang kebingungan, rumahnya nggak ada surat sama sekali. Iya. Nanya saya juga bingung. Hah? Sepanjang Bisa rumah ya, itu Bu? memang dikuasai fisik secara lewat dari 30 tahun, bisa sih Bu diurus di kelurahan. Oh, dicek di kelurahan bidang Hmm. tanahnya, Kita nomor minta berapa gitu. surat-suratnya dari kelurahan, yang kalau kelurahan Oh, mengeluarkan, nah langsung bisa lanjut daftar ke BPN. oh, lanjut ke BPN. Oke Iya, deh, terus saya bilangin saudara saya. iya Bu. Oke, thank you. Kasusnya macem-macem ya, Bu. Macam-macam banget Bu. Thank you, Bu. Bu Ira Jana Seru juga. sepertinya keluarga besar ya, jadi Iya, Iya, banyak ragam ya. Iya, macem-macem kasusnya. Iya, namanya iya, orangnya. betul Ya udah, betul. thank you, Pak. Lucu Sama-sama. juga ya. Siap siap. Ya, ternyata Bu ya begitu dikupas itu yang di sinetron-sinetron itu ternyata ada di kehidupan nyata ya, gitu ya. Betul, Pak. Oke, Macem-macem kasus ya. ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Kasmuri. Pak Kasmuri, izin bisa unmute Pak? Karena pertanyaannya saya agak bingung nih ya. Misalnya sudah cerai tapi belum pindah tempat, tapi usernya kesulitan minta surat keterangan belum menikah. Kadang ada alasan pribadi, GK,
Keterangan mau ketemu RT RW kelurahan. Jadi nyata. sudah cerai, belum pindah tempat, tapi kesulitan minta surat keterangan belum menikah. Belum Nah, menikah kembali maksudnya. Mereka kembali maksudnya. Betul, nah, betul. fungsinya surat keterangan belum menikah untuk perjanjian KPR apa dan apakah harus ada, padahal sudah ada surat cerai. Begitu ya Pak Kasmuri, betul ya? Betul, betul. Jadi kebanyakan itu ada yang kesulitan minta surat keterangan belum nikah itu, padahal kan udah ada surat cerai. Itu apa diharuskan, apa wajib? Kok terkadang proses KPR itu harus ada Ada fungsinya apa surat, gitu. surat Pernyataan. keterangan itu ya Pak, pernyataannya. Kalau saya sih dalam Iya. prakteknya, dengan akta cerai itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah bercerai karena kan masih satu alamat tuh, suami istri. Tapi ada surat cerainya, berarti kan memang mereka bukan suami istri kembali. Nah, untuk pernyataan yang belum menikah kembali itu saya sih lebih ke pernyataan si orang tersebut sih Pak, suami atau istri itu. Biasanya Pak mintanya pernyataan dari dia bahwa sampai dengan ditandatangani perjanjian kredit ini, yang bersangkutan belum menikah kembali atau belum terikat kembali dengan perkawinan yang baru seperti itu. Nggak sampai minta dari kelurahan sih karena RT RW kan nggak tahu kalau misalkan dia kawin di daerah lain ya. Jadi mereka nggak mau pasti membuat surat keterangan atau PM1 dari kelurahan karena bukan tanggung jawab mereka untuk meyakinkan bahwa si A ini belum menikah kembali gitu. Oke, oke. Jadi surat Terima pernyataan kasih, Bu. dari dia pribadi aja Pak, bertanggung jawab apabila yang dinyatakan dia itu tidak benar. Tapi ini realnya di Hmm. Sidoarjo harus Oh ada, Ibu. itu. Ya, jadi Iya, beberapa kalau RT RW Jadi, sih saya rasa bukan ranahnya mereka ya untuk meyakinkan si bank kalau si pemohon ini belum menikah kembali karena nggak ada dasarnya untuk mereka mengeluarkan surat itu. Pasti nggak mau, Pak. siap-siap. Ya, Terima kasih, Bu, pencerahannya. ya sama-sama Bapak. Oke, semoga menjawab ya Pak Kasmuri ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Nande. Ya, saya nggak tahu nih panggilan Nande ini Bapak atau Ibu. Tapi kalau Nande bisa unmute, monggo bisa disampaikan. Karena ini ada 2 seri, Bu, pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertamanya, Bu mau tanya, jika sudah ada perceraian terjadi, masing-masing sudah menikah dan mempunyai anak masing-masing. Jadi sudah cerai, kemudian masing-masing menikah gitu ya. Terus punya anak masing-masing. Nah, bagaimana pembagian hartanya kepada masing-masing dari anak suami dan istri dalam pernikahan yang barunya? Kemudian pertanyaan keduanya, wah pertanyaan kedua ini udah lebih heboh daripada sinetron ya. Drakor Dracin kayaknya kalah nih ya. Nah, apabila sudah terjadi pernikahan, dan sudah ada anak juga, tapi ternyata baru diketahui ternyata suaminya sudah punya istri yang sah. Nah, masing-masing dari istri tidak tahu dan istri yang kedua merasa ditipu, ya. Kemudian keluar dari pernikahan dalam arti minta cerai, tapi belum didaftarkan ke pengadilan. Nah, setelah 20 tahun, istri yang kedua yang minta cerai tersebut memiliki aset miliaran atas nama pribadi hasil usaha sendiri dari sang istri. Nah, pertanyaannya bagaimana jika pihak perempuan atau istri yang merasa ditipu tersebut jika meninggal dunia, apakah harta tersebut menjadi milik suami yang menipu tersebut dengan istri yang sah dan anak-anaknya? Dan bagaimana dengan anak yang sudah terakhir, apakah berhak atas hak ibu kandungnya? Nah, mohon petunjuknya, Bu. ada perjanjian besar harta ya, Pak? Ya, ini sepertinya Dan nggak ada perjanjian, mm, ya. Mau menikah, jadi mau cerai aja sampai nunggu 20 tahun belum cerai-cerai nih. Diproses sepertinya. nggak disetujuin kalau itu kayak yang artis Iya. itu beberapa kali nggak disetujuin cerai. Ya, halo Pak, Ibu. Iya, Oh iya, Bu Nande Iya, ternyata ya. iya. Monggo, monggo. Supaya Saya lebih jelas, dengan Bu. Sarinande, Pak. Bapak pasti ingat sama saya. Oh iya, Bu Sarinande, halo. Mantap, Bu. Iya. Iya. Ya, ini kebetulan memang kejadian dengan jual beli yang saya alami ya, gitu kan. Yang pertama itu datang, tapi kondisi lahannya dalam kondisi perebutan ahli waris antara pihak suami Sengketa yang ya. sudah suami istri yang sudah bercerai dan anak-anak mereka lah yang berebutan gitu. Sekarang minta titip jual. Nah, kondisinya seperti apa nih, Bu? Mohon dibantu petunjuk nih untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Nah, untuk jadi maksud pertanyaan kedua, uh, itu juga benar-benar saya alamin ya, Bu.
Sebenarnya saya juga bingung nih pada saat beli aset sama saya beli, terus saya baru tahu ternyata nih apa single, apa investornya single nih perempuan. Terus saya tanya, sudah ada surat cerai belum? Belum katanya. Terus makanya saya bilang, coba Bu diurus Bu, karena kan Ibu selama ini beli-beli terus nih. Asetnya kalau memang Ibu beli, belum ada surat nikah, secara otomatis itu menjadi aset bersama, gitu Iya, kan? Betul. Nah, ya, nah dia belum terbuka nih. Ternyata dia ada kronologi pada saat dia melahirkan anaknya baru, ketahuan ternyata suaminya itu udah punya istri yang sah gitu kan. Terus dia pergi. Nah, kejadian itu pada saat saya tahunya dia dalam kondisi sakit nih. Udah stadium berapa gitu. Makanya saya shock juga. Waduh, semua aset-asetnya itu kan belinya banyak gitu kan. Gitu. Jadi saya tanya secara detail dalam kondisinya sudah gimana ya? Sudah tidak bisa ditanya gitu. Akhirnya langkah-langkahnya sih sebenarnya saya sudah langsung ambil langkah minta surat ini ya, surat cerai awalnya gitu kan. Nah, ternyata sama sekretarisnya dibikinin surat cerai, Bu. Nah, terus katanya agak susah karena ternyata perkawinannya tidak terdaftar. Nah, yang jadi eh, pertanyaan saya ke sekretarisnya, kalau memang tidak terdaftar, kenapa bisa terbit surat cerai? Kan seharusnya malah lebih bagus ya jadi anak tunggal gitu kan ya Bu ya. Malah lebih Iya, aman saya ngurusnya. Tapi iya. ternyata sudah terbit tahun 2020 kemarin. Nah, hal ini langkah saya itu saya langsung minta dibuatin surat kuasa sih sama mantan suaminya. Nah, kendalanya istrinya pas tahu jadi diduitin, Bu. Jadi diduitin nih, Bu. Gitu, dimintain duit ini gitu. Pada saat saya mau minta surat kuasa kuasa untuk ini ya, surat kuasa untuk semua hak itu dilimpahkan kepada istrinya yang ini gitu. Karena sudah adanya timbul surat cerai, kalau belum mah mungkin kita bisa buat itu kalau anak tunggal ya kan, tidak ada suami. Karena adanya itu ya saya minta. Nah, itu sempat kesulitan sih kemarin nih. Saya ngurus gitu. Eh, setelah banyak pertimbangan akhirnya saya nekat ketemu akhirnya dapat sih Bu surat kuasanya Bu buat dilimpahkan semua kepada apa ibunya ini gitu. Nah, kalau menurut gambarannya Bu, kalau seandainya itu terjadi dan sudah apa ya tidak ada umur, nah itu gimana tuh Bu? Apakah anak kandung dari ibu itu dapat atau enggak ya Bu? Apa semuanya diambil sama pihak suami Bu, sama istri sahnya ya Bu? Drakor nih Pak ya. Iya. Drakor. Sebenarnya kalau ngelihat dari posisinya ini adalah dia menikah sama anggap dia menikah suami istri. Tapi ternyata si istri ini tahu suaminya ini ternyata punya istri sah ya. Berarti kan dia posisinya adalah Sama ini bukan. istri kedua ya Bu ya. Iya, bisa bisa dibilang begitu. Nah, dia baru terbuka kemarin sih 2025 ini gitu kan. Iya. Dan Gitu. istri kedua ini kan merasa ditipu, makanya dia keluar dari pernikahan itu. Tapi sebenarnya dalam pernikahan Dari mereka anaknya itu, masih bayi sih Bu, dia keluarnya Bu. Udah ya nggak mau ngurus. sebenarnya dari pernikahan sama istri kedua ini dia tidak ada surat. Harusnya kan cerainya ya cerai begitu aja, pergi ya sudah pergi kan, Iya. harusnya begitu. Mm-mm, Nah, kalau betul. memang dibuatkan dia akta cerai, berarti kan harusnya ada dasarnya Perkawinan. akta perkawinan, Bu. Jadi kalau misalkan memang nggak ada akta perkawinan, nggak mungkin ada akta cerai kan, seperti itu. Nah, kalau Betul, misal itu dia yang saya kaget 2020, 2023 saya masih beliin aset tuh Bu, masih beli-beli aset sama saya. Gitu. Dapat tapi saya kalau udah ada kuasa 2024 ada menjual sih, salah Bu. satu. Kalau udah ada kuasa Kenapa? menjual, kalau udah ada Udah kuasa saya menjual, mintain itu langsung Bu. Saya bikin itu semuanya diserahkan baik jual, beli, sewa, menerima uang semuanya diserahkan kepada ibunya itu. berarti sudah ada Gitu. perjanjian ya. Sudah aman ya, Bu. Mm-mm. Udah cukup. Iya. Iya. Iya, Mungkin kalau stres lebih juga sih amannya Bu lagi, karena kasihan sih ibunya. ya kalau mungkin kalau misalkan mau lebih aman lagi ya dibuatkan kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri ini bahwa harta ini adalah mempunyai
haknya sepenuhnya istri kedua, dan si suami serta istri yang sah itu tidak ada hak sama sekali terhadap harta si istri kedua ini, karena diperoleh berdasarkan, nanti kan biasanya kalau misalkan nanti udah ketemu sama notaris yang di sana mungkin udah paham Bu step apa yang harus dilakukan untuk menjadikan harta tersebut menjadi miliknya si istri kedua ini. Kalau saya Iya, jelaskan iya. sini tanpa melihat data, tanpa melihat ininya dokumennya Bu ya, kita nggak bisa ngomong, soalnya takutnya nanti saya ngomong begini ternyata di balik itu oh ada ini ada itu gitu Bu. Jadi takutnya saya membuat jawaban ini menjadi Ibu jadi bingung juga sih. Atau mungkin malah jawabnya terlalu pendek, mungkin bukan itu juga prosesnya. Karena belum detail banget Ya. tahunya seperti kayak gimana. Sebenarnya langkah saya sih, saya mau coba buatin surat hibah semuanya, mumpung ada surat kuasa dari ibunya kan, sudah dia pegang, kondisi juga lagi, kita juga nggak tahu sampai bertahan sampai kapan, saya buatin semua aset-asetnya dia dihibahkan ke anaknya. Iya. Kalau kayak Hibah gitu wasiat bisa ya nggak, Bu? Bu? Hibah wasiat ya Bu Eh? ya? Hibah Iya, wasiat. semua dihibahin. Nah, awalnya tuh saya debat sama pengacaranya tuh, katanya nggak bisa, hibahnya harus ke tangannya dia. Wah, mana ada sejarahnya bisa pengacara bisa dapat hibah? Saya bilang tetap anak kandungnya lah. Berarti sebenarnya harus dibuatkan kesepakatan bersama mengenai harta yang terjadi karena dianggap adanya perkawinan di antara mereka, Bu. Jadi di situ di-clear, dijelaskan semuanya, bagian-bagian yang memang si istri kedua ini punya apa, dan si mantan suaminya itu menyerahkan semuanya hak tersebut kepada istri kedua dan dibarengin dengan kuasa menjual itu. Jadi di sini Oh kuat, iya. jadi nggak akan ada lagi bagian dari si suaminya dan istri yang sah itu kalau misalkan aset itu dijual. Kesepakatan Berarti ini Bu, ada langkah pembagian. selanjutnya ini ya Bu ya, apa buat surat pernyataan ya, Ya, kalau memang surat kesepakatan keduanya dan diikuti dengan kuasa berikut menjual tersebut. SHM-nya ya Bu, ditulisin semua Ya, ya semua harta-hartanya apa detail aja ditulis gitu Bu. ya. Anaknya usia berapa, Bu? Anaknya sih 19 tahun, Hmm, masih perempuan, nggak ngerti apa-apa lagi iya, gitu. mungkin amannya dijual sekarang kali ya Iya, sebelum ini. sebelum nggak ada. Malah mau beli lagi. Saya bilang, tak dulu, kelarin dulu Saking masalah di banyaknya ibu uang. dulu. Iya, Ya Bu, jadi alhamdulillah emang begitu. berkahnya banyak banget tuh ibu, mandiri banget, single, single perkasa gitu. Hmm. Ini lagi langsung nama anak. Pertanyaan yang pertama boleh Bu dibantu Bu. Yang pertama apa tuh Bu? Nih. Lahan. Ada perceraian, masing-masing sudah menikah dan mempunyai anak masing-masing. Maksudnya gini, suami istri bercerai dan akhirnya masing-masing menikah kembali dan mempunyai anak dari pernikahan masing-masingnya Ibu tuh ya. Bukan Iya, bukan anak betul Bu. yang pertama kan? Bukan, jadi Masing. masing-masing tuh udah pada menikah. Anak Jadi bawaan ya. jadi sebelum bercerai udah punya anak juga nih Bu, ya kan? Nah, Hmm. terus menikah lagi. Nah, di Ya, pernikahan yang mereka yang kedua tuh masing-masing punya anak juga ya. Terus gitu. bagaimana pembagiannya? Iya, karena Iya. justru anak bawaan nih, anak bawaan yang menguasai lahannya, sedangkan anak Bawaan terus yang pada Bawaan. sah-sahnya oh. anak bawaan tuh jadi masing-masing ada yang bawa anak juga, lain Hmm. anak-anak mereka berdua gitu. Jadi itu dilihat lagi Bu dari perolehannya, kapan diperolehnya. Jadi misalkan sebelum mereka bercerai, mereka anggap nih punya 2 aset properti. Nah, terus setelah itu mereka bercerai. Nah, pada saat mereka bercerai itu mereka punya 1 anak. Tiba-tiba mereka bercerai dan masing-masing kawin kembali dan masing-masing punya anak. Anggaplah masing-masing punya anak 1. Jadi totalnya misal kalau dikumpulin keluarganya dia punya anak 3. Pada saat salah satu meninggal, misalkan suami meninggal, maka 2 aset properti yang pertama itu menjadi harta 50% suami, 50% istri. Karena salah satu meninggal, berarti yang meninggal itu 50% itu menjadi harta warisan. Dengan pembagian 50% itu adalah punya pasangan yang masih hidup, utuh. 50% yang lagi akan dibagi ke ahli warisnya siapa? Yaitu anak dari perkawinan yang mereka pertama sama anak dari si pewaris yang meninggal. Misalkan suami yang meninggal, dia sudah kawin lagi dan punya anak 1. Berarti ahli warisnya adalah anaknya dia yang dari istri pertama dengan anaknya yang istri kedua.
plus sama mantan istrinya. Itu kalau aset yang mereka peroleh sebelum mereka bercerai. Begitupun kalau istrinya meninggal, sama Bu. Ahli warisnya adalah anak dari suami pertama dan anak dari suami kedua karena dia yang meninggal. Plus mantan suaminya itu ahli warisnya gitu. Berarti untuk Ya, anaknya yang bapaknya pertama ada itu betul. dapat dua ya, dapat 2 kali ya. Misalkan dibagi nih 50%, Bu. Nah, terus kan ada anaknya satu nih. Nah, anaknya dapat berapa nih yang satu dari awal anak pertama nih? Oh, Berapa persen? rata Bu. Anak dari istri pertama sama anak dari istri kedua tuh dapatnya rata karena itu anak dari si bapaknya, satu bapak lah istilahnya ya. Itu rata. Berarti 50% kan pada saat perceraian mereka dibagi dua nih 50-50. Ya, misalkan Nah, suami terus meninggal, berarti kan harta peninggalan suami itu 50% dong Bu. iya, Nah, ahli warisnya siapa? Nah, berarti Ahli warisnya adalah 25% buat anaknya dia yang pertama, 25 lagi buat anaknya dia yang kedua dengan istri baru kayak gitu ya. Iya, iya. mantan Oke, istrinya baik-baik. dapat Paham. gitu. enggak deh, nggak bisa. Nggak boleh. Enggak. Apa lagi kita tuh? Ya, cukup Ya, jelas Bu. Bu Oke, Nande. saya rasa cukup ya. Makasih banyak petunjuknya ya, Bu. Ya, sama-sama Kasih Ibu. Pak Ari. Sama-sama Bu Nande. Ini teman lama kita nih Bu, kalau Bu Nande ya. Ini memang banyak sekali pengalamannya Bu, gitu. Terutama yang tanah-tanah besar Bu, kalau Bu Nande urusannya ya. Ya, Nah, Bu, maaf sukses tadi selalu Bu Nande. saya koreksi dikit. Jadi nanti yang mendapatkan ahli waris itu adalah kalau suaminya meninggal, itu adalah istri yang sekarang, anak dari perkawinan pertama, anak dari perkawinan kedua, dan mantan istrinya karena ada asetnya 50% bagiannya itu. Ya, itu update-nya Bu Berarti Nande. istri dia dapat ya, Bu ya. Istri yang keduanya Dapat, tetap dapat karena ya, itu Bu. kan harta peninggalan ya. Oke, baik-baik, Bu. Mantan dapat, yang istri Oke, sekarang baik. juga Siap, dapat. Bu. Gitu. Makasih, Bu. Ya, Seru nih Bu ya. Jadi kalau pernikahannya tercatat dan resmi, itu enak ya Bu ya, tinggal diterusurin aja. Hak-haknya itu jelas ya. Tapi yang bingung itu kalau pernikahannya tidak tercatat ya. Aduh, itu dia dianggap ya. tidak ada. Betul, betul. Oke, semoga menjawab ya Bu Nande ya. Dan bisa jadi ini solusi juga buat klien-klien dari Bu Nande. Alhamdulillah, makasih Pak, Bu. Iya, Ya. oke. Ini masih ada satu pertanyaan. Mungkin kita pertanyaan terakhir ya dari Bu Ane. Oke, sebelum kita tutup acara kita di malam ini. Bu, mau tanya, kalau istri pertama sudah meninggal dan tidak memiliki anak kandung, kemudian mereka memiliki apartemen sebelum istri meninggal atas nama istri yang dibeli dari gaji suami. Ya, tapi beberapa bulan sebelum istri pertama meninggal, istrinya ingin mengambil anak dari keluarga jauh dari si istri. Nah, dari orang tua si istri membuat surat akte lahir, akta anak tersebut bahwa anak itu adalah anak dari suami istri tersebut. Oke, setelah beberapa bulan istri meninggal karena sakit, anak tersebut selalu dirawat oleh orang tua si istri sejak istrinya sakit beberapa bulan sebelum meninggal. Suaminya sekarang sudah menikah lagi setelah beberapa tahun istri yang pertamanya meninggal. Jadi pertanyaannya, sekarang suami dan istri yang kedua butuh uang untuk biaya hidup dan apartemen tersebut ingin dijual. Hanya mereka bingung bagaimana dengan pembagian harta apartemen yang ingin dijual. Surat akte nikah anak angkat yang saat ini dirawat oleh orang tua mantan istri pertama yang sudah meninggal bagaimana? Nah, Anak angkatnya dapat ahli waris Sudah ada lahir. karena sudah didaftarkan dan sudah diakui sebagai anak dari suami istri itu. oke. Cukup jelas jawabannya Bu Ane? Jika kurang Tapi mungkin masih monggo bingung, boleh Pak. unmute. Ini suratnya sebenarnya suami bukan yang bikin, tapi yang bikin mertuanya. Dan disaksikan oleh suster-suster yang ada di desanya tersebut. Jadi mertuanya yang bikin, bukan suami. Cuman Iya, dibikin bahwa itu anak mereka, tapi itu bukan anak mereka. Itu anak dari kerabat yang diangkat. Jadi itu anak angkat, bukan anak kandung. Tetapi dibikinin Iya. surat bahwa itu anak kandung. Berarti kan suratnya palsu ya? Nah, itu penyangkalannya berarti harus dibuktikan. Jadi ya itu Bu, balik lagi kalau kita melihatnya kan dari data yang ada.
bahwa ada anak angkat yang yang diadopsi diakui dia. dan didaftarkan menjadi anak kandung mereka. Nah, itu mau nggak mau kita melihat dari akta lahirnya yang memang diakui seperti itu menjadi salah satu ahli warisnya sih, Bu. Ya, tetapi ini waktu itu kan suami sudah bikin surat wasiat bahwa pernyataan ke notaris bahwa dia tidak memiliki anak kandung dan tidak ada surat wasiat untuk anak apa gitu sebagai anak angkat atau apa. Jadi bahwa dia tidak mengakui bahwa itu anak kandungnya dia dan itu anak angkat. Jadi dia tidak mewariskan gitu loh. Jadi bahwa itu anak berhak untuk mendapatkan hasil dari biaya dari penjualan apartemen. Jadi sudah ada suratnya dari suami sekarang udah bikinin sejak dia menikah. Begitu Bu. Jadi Oh, yang gimana bikin tuh? yang bikin suratnya si suami, Bu ya. Bikin surat Bahwa dia wasiat. tidak ada wasiat. Iya, dia Ya, tidak ada. tapi yang meninggal istrinya. Jadi dia mau Istrinya jualnya dalam meninggal. kondisi dia masih hidup atau nunggu dia mati, Bu, baru jual. Ini udah meninggal Oh, udah istrinya yang meninggal. pertama. Ah, Jadi ah. dia sudah menikah lagi sudah lama, berapa tahun kemudian baru menikah lagi setelah istrinya meninggal. Tetapi ini masalah gantungnya masih surat yang dibikin oleh mertuanya itu anaknya sekarang ada di mantan mertuanya itu dan suratnya ada di mantan mertuanya. Cuman dia makanya bikin sekarang suami untuk jual apartemen bahwa dia tidak ada surat wasiat bahwa itu anak dia gitu loh. Bahwa itu maksudnya ada warisan gitu loh. Dia tidak ada surat wasiat. Dia sudah bikin pernyataan. Itu bagaimana Bu? Yang sah itu dipakai yang mana tuh nanti ya? Susah sih, Bu, Karena kalau kayak gitu kan. Iya, kasus jadinya Bu Ya, nanti. jadi kasus, jadi sengketa, karena kan ada yang tidak diakui. Jadi kalau posisi kita melihat dari dokumen yang ada. Bahkan kalau misalkan emang anak angkat pun didaftarkan, mereka dapat bagian. Ada bagian dari anak angkat yang diangkat menjadi anak. Ada tapi kan apa ini yang bukan didaftar. persetujuan suami ya. Ini yang dibikin dari RT, RW dan apa kayak macam suster yang mungkin dibayar oleh mantan mertuanya. Ya, jadi supaya dianggap sah. Tapi sebenarnya suami udah bikin surat bahwa dia tidak mewariskan atau mewasiatkan kepada anak siapapun dan dia tidak memiliki anak. Sudah ada surat itu di notaris. Jadi kalau ada penjualan dia tidak maksudnya mengakui bahwa dia itu tidak ada surat wasiat gitu. Anaknya tersebut sekarang tetap di mertua dan surat itu dipegang sama mantan mertuanya. Yang jadi Anaknya sudah dewasa pertanyaan, ya Bu? iya Bu, jadi gimana ya ini untuk yang masalah ini gitu. Kalau Katakan apartemennya sampai terjual, Hmm. dia nggak berhak dong menuntut ya mantan mertuanya itu karena itu bukan anak dia dan dia nggak Ibu, rawat anak itu. Jadi eh, jadi selama istri pernyataan waris meninggal dari yang merawat hanya mantan mertuanya terus gitu. iya, pernyataan waris dari almarhum istrinya sudah ada, Bu? Nggak ada juga, nggak ada. Belum Kalau dibuat memang ya? nggak ada. Hanya surat itu aja yang memang mantan mertuanya kan tahu waktu beli itu memang uangnya suami, gaji suami, tetapi istrinya minta atas nama istri. Jadi ya udah di atas namakan istri. Tetapi waktu Iya. sakit keras istrinya ambil anak gitu. Langsung dibikinin surat sama mantan mertuanya tanpa sepengetahuan suami. Tiba-tiba surat udah jadi. Ya, jadi sekarang nih udah lewat beberapa tahun gitu ya. Jadi udah beberapa tahun baru dia menikah lagi gitu. Sekarang apartemennya mau dijual untuk kebutuhan hidup. Cuman yang jadi halangan kan berarti itu surat palsu ya Bu ya? Kita nggak bisa ngomong juga, Bu, harus ada pembuktian dan itu harus diajukan ke pengadilan. Nah, Suaminya udah maksud bilang saya, dan itu memang bukan dia yang bikin Bu. ya, Bukan dia yang pernyataan bikin. warisnya sudah keluar belum, Bu? Sudah dibuat belum pernyataan waris? Pernyataan ahli waris atau surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Nggak kelurahan ada. Justru dia atau udah tanda tangan bawa ACC kelurahan apa semua bahwa tidak ada surat wasiat bukan wasiat, Bu. Maksud saya gini, Surat keterangan waris. kalau dari kita istri maupun dari dia. Iya, maksud saya kalau salah satu suami atau istri itu meninggal, itu wajib untuk dibuatkan surat keterangan waris dari almarhum bahwa ahli waris dari almarhum ini siapa Siapa saja yang yang disebutkan, apakah suami dan anak yang disebutkan tadi atau suami aja. Nah, itu Ibu harus buat dulu di kelurahan atau di notaris, Bu. Bagaimana Bu? Tadi terputus. Bagaimana maksudnya pertama tadi Ibu bilang, sorry. Iya, kalau misalkan ini suaminya mau menjual aset tersebut, Ya, Bu. berarti
suami ini harus membuat surat pernyataan ahli waris atau surat keterangan ahli waris, Bu, yang menyatakan atau menyebutkan ahli waris dari almarhum istri itu siapa aja. Oh Nah, di situ begitu. nanti akan disebutkan karena itu ada akte lahir anak angkat, berarti anak angkat itu biasanya masuk ke dalam ahli waris. Tapi kalau misalkan itu tidak mau dimasukkan atau diakui, berarti kan harus ada pembuktian gitu. Nah, itu balik lagi, Bu. Jadi ranahnya bukan ke kita, tapi istilahnya gugatan ya. Jadi kalau Bapak itu mau menolak, Bu, Hmm. semua harus dikuatkan juga dengan bukti-bukti yang beliau punya. Artinya kalau mau menolak, saya ini bukan anak saya, dia nggak berhak apa-apa. Maka semua pembuktiannya ada di beliau. Beliau harus bisa membuktikan bahwa bukan anak saya dan itu nanti justru lahannya sudah di pengadilan, sudah bukan di ranah notaris. Karena kalau notaris sudah tidak bisa melihat bahwa itu benar atau salah, palsu atau tidak. Karena kami semua melihat dokumen yang ada. Meskipun itu ada penolakan keras dari Bapak. Begitu kira-kira. Oh, gitu. Walaupun udah ada surat untuk ACC RT RW gitu, kelurahan udah Iya, ACC gitu, Bu. betul. Karena yang kita lihat adalah dokumen yang dikeluarkan instansi tersebut adalah benar mereka mengeluarkan surat tersebut, jadi kita anggap benar. Kalau misalkan ibu menganggap itu palsu atau tidak palsu, ya Harus ibu ada harus pembuktiannya. membuktikan. Harus ada Karena pembuktiannya juga. menurut suami ya bukan dia yang bikin gitu, Bu. Mm-mm. Jadi Betul. itu mantan mertuanya yang bikin gitu, Bu. Jadi tanpa Nah, persetujuan bahwa mengakui bahwa itu anak dia, ternyata bukan anak dia gitu, Bu. Jadi ya sekarang kebingungannya di situ mungkin ya. Iya. ya. Jadi berarti langsung ke itu ya, Bu, dibikinin surat ke RT RW atau ke mana yang tempat desanya tersebut atau di kota juga nggak apa-apa ya, Bu? Ibu muslim atau non muslim, Bu? Dia non Muslim, Bu. Kalau non muslim, Ke surat notaris. keterangan warisnya itu dibuatnya di notaris ya, Bu. Nanti Iya, kan udah. notaris akan Kemarin apa udah kasih. dibuat sih, Bu, bahwa nggak ada wasiat apa-apa dari istri maupun dari dia, bahwa Ah, untuk turun ke anak tersebut. mm-mm. Bahwa Dan nggak ada nama lah, nggak ada nama bahwa ada memiliki anak. Itu iya, ada warisnya. dan di situ udah disebutkan belum, Bu, siapa ahli warisnya? Pernyataan warisnya sudah ada, Bu, aktanya, Bu. Nggak disebutkan nama anaknya, cuma bilang tidak ada wasiat gitu, Bu. Kalau tidak ada wasiat sih memang Beda. kita setiap bikin pernyataan waris atau surat keterangan waris memang kita harus cek wasiat. Nanti di situ dijelaskan bahwa kita sudah melakukan pengecekan terhadap sistem di AHU bla bla bla, bahwa di situ tidak terdaftar daftar wasiat, maka dianggap ahli warisnya adalah A, B, C. Nah, yang di situnya Bu, Ibu coba cek itu ada nama siapa aja ahli warisnya. Sudah dari keluar sih dari Kementerian Hukum, Bu, bahwa suratnya udah oke. Iya, Memang beda tidak hal, ada Bu. surat Wasiat wasiat. dengan surat pernyataan waris. Jadi kalau wasiat itu Oh, memang akan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, itu dasar untuk membuat pernyataan waris. Jadi udah pada nggak ada wasiat, udah cek sih, Bu. ya, Memang betul. nggak ada Nah, wasiat sih, setelah Bu, ya. sudah ada tidak ada keterangan wasiat, sudah Iya, tidak ada nih siapa yang iya, wasiatnya sudah tidak ada. tidak Membuat ada, surat Bu. pernyataan waris nggak? Ini beda ya. Pernyataan waris ke Pernyataan siapa waris maksudnya ingat nggak? nggak ada yang waris sih, Bu. Maksudnya ke istrinya mungkin atau ke istri keduanya Yang atau ke meninggal. Ibu ke Kan notaris nggak? Ibu ke Eh, notaris. u- dia udah bikin ke Kementerian Hukum udah menyatakan bahwa memang nggak ada wasiat, nggak ada waris gitu, Bu. Dan udah Iya. ada ke notaris juga. Jadi udah sah dari dua lembaga itu katanya. Mohon maaf, untuk cek wasiatnya melalui notaris atau langsung ke Kemenkumham? Sudah Ya, Kemenkumham juga bahwa nggak ada wasiat dan sudah ACC, Bu. Jadi udah oke berarti ya, Bu ya. em, sulit Bu. Ini kasusnya. Maksud pertanyaan kami adalah, apakah waktu itu, karena gini, akses untuk cek wasiat itu biasanya ada di notaris. Nah, Bapak ini mengurus langsung ke Kemenkumham atau melalui notaris untuk cek wasiatnya? Udah langsung mengurus, Bu, dan udah ada suratnya katanya. Dan dia juga Iya. udah Ya. ACC ke notaris, udah dua-duanya. Berarti Oh, apakah berarti itu sudah ke Oh, notaris ya, Bu? sudah ke notaris ya. Berarti udah. dari notaris Ibu sudah terima? Dia udah ada suratnya dua-duanya sih, Bu. Bahwa dari Kemenkumham, dari notaris sudah ACC memang nggak ada wasiat gitu, Bu. Iya, memang nggak ada wasiat. Setelah itu dilanjutkan nggak, Bu, bikin akta pernyataan di notaris? Iya, katanya sih ada kayak semacam bikin akta gitu, Bu. Mm-mm. Nah, itu Ibu nanti lihat hasil dari
salinan akta yang dibuat oleh notarisnya. Siapa Ya, ahli waris dari almarhum istrinya tersebut? Ibu bisa lihat di situ. tidak ditulis Bu bahwa memang katanya sudah nggak ada katanya. Tidak memiliki anak gitu Bu pernyataannya. Iya, Itu Anak udah. kandung ya, maksudnya anak iya, kandung. nggak ada Atau anak wasiat kandung. apapun nggak ada. Iya. Boleh Bu, nanti mungkin besok Ibu cek lagi di akte yang sudah dibuat sama notarisnya. Ibu baca lengkap, nanti Ibu akan kelihatan di situ bahwa ahli waris dari almarhum istrinya adalah siapa aja. Kalau tidak ada, Menurut dasarnya suami apa? sih tidak ada sih Bu, nggak ada. Karena memang udah ada dari Kemenkumham udah keluar, dia menyatakan sampai ke RT RW sudah memang nggak ada anak kandung gitu Bu. Karena memang Iya, nggak memiliki anak kandung kan gitu ya. Jadi memang iya, nggak ada warisnya. Iya, Itu udah iya. cukup ya Bu untuk dijual iya. ya Bu apartemennya. Oh, Ibu Kira-kira lihat di gimana Bu? salinan yang di notaris buat aja ya Bu ya, dari situ kelihatan. Kalau kita kan nggak bisa lihat apa yang sudah dibuat oleh notarisnya, nanti Ibu baca di situ Menurut siapa yang bapaknya sih berhak. suaminya nggak ada ya. Jadi istrinya juga nggak ada wasiat, dia juga nggak ada wasiat gitu Bu. Jadi gimana Iya. Bu? Kalau memang Ini ada wasiat dan tidak ada wasiat itu akan dituang oleh notaris tersebut di dalam akta pernyataan yang dibuat. Jadi nanti si notaris ini membuat kayak rangkuman dari cerita bahwa suami istri ini menikah pada tahun sekian, bahwa si istri ini meninggal pada tahun sekian, Ada Bu, ada bahwa suratnya. Ya, udah nah ada dari situ suratnya. nanti Ibu lihat siapa ahli waris dari almarhum istrinya kelihatan di situ Bu, apakah suami Ibu aja atau ada orang lainnya. Oh, ahli warisnya nggak ada anak, nggak ada apa, nggak ada tulisan iya. anak Jadi katanya. dalam pernyataan ahli waris yang meninggal itu kemungkinan nama Bapak ada ya Bu sebagai ahli waris ya. Iya, karena anak itu nggak Nah, dicantumkan, gitu ya ya Bu. betul. Berarti Iya. hanya Bapak saat ini ya yang dicantumkan ya. Iya, Oke. Untuk anak tidak dicantumkan karena Bapak merasa itu bukan anaknya, begitu ya. iya. Dan Nah, dia juga nggak merasa bikin surat itu Bu, surat ya lahir baik. gitu. Oke. Selama itu Ibu kan menanyakan sudah cukup ya untuk menjual. Kami tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena kami tahu historinya dan buat kami itu cukup mengkhawatirkan ya. Karena ya ada akta lahir yang sudah ada sebelumnya, mau itu diakui atau tidak diakui, seharusnya dia bisa masuk ke dalam pernyataan waris itu. Makanya kami tidak bisa mengatakan itu sudah cukup atau tidak cukup. Jadi kembali lagi nanti kepada eh, klien Ibu, apakah nanti pada saat menjual itu nanti akan menjadi masalah atau tidak kami yang tidak bisa menyimpulkan sampai ke sana karena nanti akan sengketa tidak timbul itu atau timbul nanti akan beliau yang tahu kondisinya begitu Bu Oh gitu kira-kira. ya Bu. Iya Bu. Mm-mm. Bu, kalau mengenai ini kan harta pertama kan ada waktu istrinya masih ada ya Bu ya. Terus ini setelah itu mereka istri kedua mereka bekerja mengumpulkan uang dan ada harta lagi Bu, beli lagi properti gitu ya Bu. Itu apakah nggak ada sangkut pautnya sama anak angkat itu ya Bu ya? Kalau ini kan harta bersama di perkawinan kedua ya Bu, bukan perkawinan pertama. Bagaimana ya? Selama akte lahirnya itu menyebutkan Bapak. nama bapaknya, kalau bapaknya meninggal, kalau saya ya Bu ya, saya yang membuat akta pernyataan warisnya itu, anaknya itu masuk sebagai salah satu ahli warisnya. Tapi kalau pengadilan sudah, misalkan Ibu mengajukan gugatan atau keberatan atau apapun dan sudah ada putusan pengadilan bahwa dia bukan anaknya dan dia tidak diangkat dan dia bukan nggak diakui, berarti kan kita ngikutin dari putusan pengadilan tersebut. Jadi saya nggak bisa jawab bahwa anaknya itu akan dapat bagian atau tidak. Kalau saat ini saya melihat kondisinya seperti itu, saya akan bilang bahwa anak angkat itu walaupun tidak diakui, tapi ada surat yang menunjukkan bahwa bapaknya itu adalah orang tuanya, dia termasuk ahli warisnya, Bu. Tetapi kan bukan dia yang bikin surat itu, Bu, dan dia tidak angkat anak itu tinggal bersama mantan mertuanya ya. Terus Ya, harta setelah istri kan itu harta pengumpulan istri dengan istri kedua dan setelah istrinya meninggal, jadi bukan harta anak itu dong ya, nggak berhak dia dong. Karena mereka dia berhak, mengumpulkan harta sejak perkawinan kedua, bukan perkawinan pertama, Bu. Yang iya, properti dia yang Iya, keduanya ini maksud saya, Bu. iya, iya. iya. Iya Dia dong. berhaknya karena di situ di akta lahirnya dia tercantum nama orang tuanya kecuali pengadilan sudah memutuskan bahwa sah dia merupakan anak yang tidak diakui dan
dibatalkan akta lahirnya, misalkan ada putusan seperti itu, berarti gugur Bu, jadi dia bukan ahli warisnya lagi. Oh Jadi gitu, semua harus sudah berarti diatur nggak perlu, undang-undang nggak cukup dari Kemenhumkam itu Bu, surat Kemenhumkam itu. Maksudnya Kemenkumham. harus pengadilan gitu, berarti mantan mertuanya juga harus ikut di dalam pengadilan gitu atau gimana? Enggak, ini kalau saya baca konteksnya Ibu salah paham mengenai cek Maksudnya wasiat di. pengadilan gimana Bu ya? Maksudnya Jadi harus gini Bu, ACC. Bu, ini sepertinya akan panjang. Iya, ini Saya mau mungkin Pak Ari Bu ini Ane, saya maksudnya harus Ari di pakai iya surat. Bu pengadilan, Desi sama maksudnya Bu soalnya udah Hami, ada Bu surat Ane. Kemenhumkam sih. Iya. Iya, saya rasa ini mungkin lebih baik dilanjutkan di sesi lain ya, karena Ya. ini kan udah agak Karena melenceng dari topik kita hari ini ya. Maaf ya Bu Ane ya, mungkin kita Iya, soalnya lanjutkan di propertinya sesi lain. juga dua-duanya mau dijual. Jadi kan maksudnya yang pertama kan ada hubungan dengan istri pertama, Pak. Kalau yang kedua nggak ada hubungan sama istri pertama, istri kedua kok juga ikut bagian si anak ini gitu kan. Jadi bingung. Iya, kelihatannya lebih baik konsultasi langsung. Bu Ane, maaf, domisili di mana? Oh iya, saya di Tangerang, Pak. Nah, itu Nah, bisa jadi nanti bisa ketemu sama langsung kami. aja dengan Bu Desi atau Bu Hami, Bu Ane. Ibu bisa bawa bukti-buktinya, Iya, biar lebih enak Bu diskusinya. dokumen-dokumennya, iya, Mm-mm. itu Bu. Gitu ya, Bu. Gitu ya Iya, Bu iya, Ane ya. iya. Ya, Iya, Bu. dekat kita Bu, Iya. dekat. Ibu, Iya. Oh, Bu, iya, iya. boleh nggak saya ngambil kesimpulan Bu dari perihal Iya, ini Bu. Bu? Iya, iya. Ya, jadi Gimana, Bu? kesimpulannya gini ya, apapun itu, apabila sudah terdaftar, terutama dalam tanda kutip anak angkat, kalau sudah terdaftar, berarti kan secara langsung itu para pihak nih orang tua pasti sudah mengetahui dan itu berhak untuk mendapatkan ahli waris, paling gitu kali Ya, ya Bu. betul, seperti Nah, itu Bu. jadi dalam kondisi apapun, baik salah satu meninggal dunia dan menikah lagi, selama itu masih menjadi orang tua angkatnya, itu akan tetap mendapatkan ahli waris. Gitu. Sebenarnya yang mengangkat itu mantan mertuanya ya, bukan dianya gitu. Jadi suratnya pun dipegang sama mereka gitu. Iya. Jadi Iya. bukan Nanti sesinya suaminya bisa yang dibahas ya, Bu. pegang gitu. Iya. Iya, jadi kan Mm-mm. itu kan bisa jadi suratnya kan dibikin sama mereka Nah, gitu. ketetapan untuk itu sah atau Pengetahuan tidaknya bisa suaminya. melalui proses pengadilan mungkin kayak gitu Iya, Bu. memang itu harus Eh, dilihat itu benar-benar sah atau enggak karena kan Ya, dibikin tanpa ajukan sepengetahuan saja ke suami ya. pengadilan, terlepas Iya. dari apapun haknya dari anak angkat itu apa aja. Iya. Apakah bisa kalau ada keberatan, apakah bisa digugurkan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Iya, Atau iya. kalau pun tidak, minta solusinya seperti apa. Gitu aja sih Bu paling Bu. Iya, sebenarnya kalau asli ya nggak apa-apa ya persetujuan. Tapi kalau nggak ada persetujuan berarti itu kan nggak ada surat aslinya gitu ya Bu ya. Heeh. Ya udah kalau gitu nanti saya tanya lagi sama notaris kali ya Bu ya nanyanya. Atau nanya Ya, sama betul, Bu. Iya. Nanti lebih baik pengacara tanya sama mungkin ya. notaris. Tanya Heeh. sama notaris saja supaya lebih jelas ya, Bu. Iya, Konsultasi aja dulu Bu, karena Konsultasi tidak dulu, mungkin betul. terbit tanpa ada persetujuan orang tua sepertinya sih Bu. Karena sudah terbit berarti kan sudah ada kesepakatan jadi awalnya. nanti bapaknya disuruh ke notaris lagi, konsultasi lagi, tapi udah ada suratnya sih sebenarnya dari notaris bahwa nggak ada waris. Ya, kalau sudah ada suratnya, ya silakan aja, Bu. Walaupun ada potensi sengketa ya, Bu, di kemudian hari ya. Oh, gitu ya Pak. Iya sih benar-benar. Gitu Iya, ya. iya, iya. Oke Pak, Mm-mm. boleh. Tadi Sebenarnya saya bilang. ada cara yang simple sebenarnya ya, kalau bisa duduk Iya, bareng ya. Begitu ya, Bu Notaris ya. Duduk bareng iya. gitu ya dengan si anak tersebut ya, bisa pelepasan hak gitu ya, atau pengakuannya bagaimana gitu. Oke? Oh iya, iya. Iya, Iya. iya. Nah, ini seru banget, tapi mohon maaf juga karena keterbatasan waktu juga nih, nggak nyangka nih sekarang udah mau jam 10 juga ya teman-teman ya. Dan kalau yang dari teman-teman yang dari daerah Kalimantan maupun yang Bali, mungkin sekarang udah mau jam 11 bahkan ya. Nah, ini luar biasa sekali insight dari Bu Hami dan Bu Desi. Terima kasih malam ini sudah berbagi dengan kami semua. Begitu ya Pak Hendra ya. Ya, Namun, terima kasih banyak Bu Desi, Bu Hami. ya, namun Iya, Sama-sama seru kesimpulannya di sekali Pak diskusi Hendra. kita malam ini. iya, Sami-sami Pak Marcian Lumos. Selamat iya. semangat pagi ya Pak. Terus ya. Semangatnya tetap pagi, Bu. Ya, namun kesimpulan di malam ini bagi saya ya terutama ya, ini menata properti itu sama pentingnya dengan menata keluarga ya. Jadi semuanya itu butuh kepastian hukum ya. Jadi jangan sampai teman-teman kalau mau menikah ya menikah yang resmi yang baik-baik saja ya.
supaya tidak repot nantinya gitu ya. Apalagi sama nih ketika kita beli properti juga sama ya, karena jangan sampai kita timbul sengketa ya di kemudian hari juga. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Hami dan Bu Desi. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi para pendengar yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan juga ya. Dan untuk rekan ESPN serta sobat properti, jangan lupa ikuti terus episode podcast kami berikutnya dengan tema-tema properti yang lebih menarik lagi ya. Dan di minggu depan, jika tidak ada halangan, kita akan kembali dengan legal series terkait dengan hukum kepilitan properti bersama pengacara senior ya. Lalu di minggu ketiga kita akan ada Champion Series ya, itu terkait dengan kendala yang dihadapi dan peluang investasi di Indonesia ya bagi asing, itu bersama dengan consulting. Kemudian di minggu keempat seperti biasa, minggu keempat adalah Nusantara Series kita. Kita akan kupas potensi dan peluang properti di Jawa Barat ya teman-teman ya. Lalu di minggu kelima, kebetulan di bulan ini ada minggu kelima, kita akan kembali dengan Champion Series dengan tema kewajiban pelaporan setelah buka kantor properti ya atau kantor P4. Nah, jadi di sini itu wajib nih buat teman-teman ikuti karena ini akan sangat memandu bagi teman-teman ya, terutama teman-teman yang sudah buka kantor properti jangan sampai kewajiban-kewajiban pelaporannya ternyata salah atau terabaikan. Ngobrol kita di hari ini bisa dilihat di channel YouTube kita di ESP Global_ID ya. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, mohon kesediaan untuk mengisi feedback form ya. Kasih masukan buat kami dan juga saran untuk topik berikutnya. Dan bagi teman-teman yang menyediakan waktu ya, kami juga akan undi teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan voucher uang senilai Rp100.000. Oke, ditunggu sampai hari Senin tengah hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan.